Di konten ini berisi tentang matematika dan seputar angka yang memiliki tujuan untuk hiburan dan juga sedikit menambah pengetahuan lah. Jadi buat Anda yang memiliki motivasi selain dari yang tadi saya sebutkan, saya khawatir Anda salah masuk channel. Silahkan Anda cari channel yang sesuai dengan harapan dan keinginan Anda. Terima kasih. Kembali lagi dengan saya Josandi di Master Josandi TV, My Story, My Magic. Salam sejahtera untuk Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan tentunya yang menjadi harapan saya kepada teman-teman semua, tidak bosan-bosan saya mengatakan, milikilah hati yang gembira karena hati yang gembira adalah obat. Dan tidak ada alasan untuk tidak bergembira. Jadi bergembiralah selama gembira itu tidak dilarang, gratis, tidak bayar, dan tidak kena pajak. Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membahas mengenai angka 17. Ada apa sih di balik angka 17? Ternyata luas sekali. Saya bertanya pada teman-teman, apa yang terpikir dengan angka 17? Jujur saja, yang terpikir. Biasanya jawabannya seperti ini ya. Angka 17 berhubungan dengan umur seseorang. Biasanya setelah 17 tahun, biasanya ada perayaan Sweet 17 atau 17 tahun yang manis. Momen yang istimewa. Biasanya juga, kalau orangnya duitnya kencang nih, keluarganya duitnya kencang, perayaan 17 tahun itu bisa lebih mewah, bisa lebih meriah dari pesta pernikahan. Luar biasa. Mungkin ada makna tersendiri, saya akan gali. Baik, teman-teman semuanya, angka 17 menunjukkan sebuah kedewasaan dari seseorang. Bilangnya seperti itu. Tapi menurut WHO sendiri sebetulnya disebut orang dewasa itu kalau sudah melewati masa kanak dan remaja. Dan patokan menjadi anak remaja itu, usianya range-nya itu adalah 11-20. Tapi kok bisa ya 17 atau 18 dianggapnya sebagai orang dewasa? Dan kan menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 47. Gampang ngapalinnya ya. Tahun 1974 pasalnya 47, tinggal dibalikin aja ya. Di sana dikatakan bahwa anak-anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun. Jadi masih di bawah 18 itu masih kategorinya anak dan remaja. Tetapi lain halnya dalam kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa meyakini bahwa angka 17 adalah sesuatu yang berhubungan dengan 2 windu ditambah 1, yaitu 2 kali 8 ditambah 1. Saya diartikan sebagai 4 kali 4 ditambah 1. Apa itu 4 kali 4? Apa hubungannya 8 dan 4 ini? Ternyata diyakini menurut budaya Jawa, 4 dan 8 itu memang berhubungan dengan penjuru mata angin. Wow, udah ngeri nih, udah nyerepet-nyerepet ke penjuru mata angin, energi spiritual. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Nah, kalau ini nih, menurut yang berhubungan dengan upacara keagamaan, di Jawa sendiri, di situ dikatakan bahwa 17 mengandung makna gabungan antara pitu, 7 itu pitu dan 11. 17, pitu dan 11. Artinya, maknanya sangat sakral sekali, yaitu 7 itu, pitu itu berhubungan dengan pitulungan. Apa itu pitulungan? Pengharapan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga, welas ini berhubungan dengan kewelasan atau belas kasih sayang, yaitu berharap untuk mendapatkan belas kasih sayang dari sesama juga, dari Tuhan juga. Jadi 17 itu mengandung makna pertolongan atau harapan untuk mendapatkan pertolongan dan belas kasih sayang baik dari Tuhan maupun dari sesama. Waduh, kalau hidup seseorang udah seperti itu, luar biasa. Ya, tukang cuanki lewat, kayaknya enak buat makan. Rasanya ya kalau hidup sudah seperti itu, banyak mendapat pertolongan dan bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa, juga mendapatkan belas kasih sayang dari sesama. Oh, sudah sangat damai itu hidup. Luar biasa. Semoga kita semuanya, saya dan teman-teman semua yang menonton konten ini, mendapat hal yang sama, yaitu pertolongan dari Tuhan dan belas kasih sayang dari sesama. Tentram, nyaman, adem hidup ini. Tapi teman-teman, kalau di negara luar sana, Italia, itu punya makna tersendiri terhadap angka 17. Bukan maknanya positif, tapi maknanya negatif. Dimulai dari kerajaan Romawi sih sebetulnya. Ini dimulai kepercayaan dan keyakinan ini. Ternyata angka 17 diyakini sebagai angka pembawa sial. Simbol ketidakberuntungan. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut angka Romawi sendiri, angka 17 itu kan bentuknya seperti ini ya. Tulisannya X, V, dan seperti I gitu ya. Jadi 17. Ini dia. Angka 17. Yang di atas, ini sama dengan 17. X, V, ini I, dan I. Artinya 17. Tapi kalau huruf-huruf Romawi ini diformasikan dengan seperti yang di bawahnya,
X jadi di sini, V jadi di sini, I-nya di sini, I-nya di sini. Artinya menjadi, kalau dibaca adalah fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi artinya hidup saya sudah berakhir. Pantas ini dianggap sebagai angka yang berhubungan dengan ketidakberuntungan atau angka sial. Makanya sampai saat ini di Itali sana angka 17 bisa dibilang sangat jarang dipakai atau mungkin tidak dipakai ya. Di lantai gedung atau di kamar-kamar hotel atau di nomor-nomor tertentu mungkin ya, karena dianggapnya membawa sial. Sementara kalau kita bertanya, atau saya bertanya kepada Anda, di luar umur seseorang yang sudah 17 tahun, apa yang terpikir di angka 17 dalam hubungannya dengan sejarah? Harus tahu teman-teman, ya itu dia. Jangan sampai gagal paham ya. Jangan sampai nggak tahu, ini bakal ditertawakan oleh orang sana, orang luar sana loh. Begitu tanya, apa arti angka 17 buat kamu? Terus kita jawabnya kemana-mana. Angka 17 punya makna tersendiri untuk kita sebagai warga negara, sebagai anak-anak Indonesia, sebagai penduduk Indonesia, sebagai warga negara Indonesia. Apa? Karena kita merdeka tanggal 17. Jadi ini ada angka yang penuh dengan sejarah. Dan pertanyaannya, kenapa harus tanggal 17? Itu dia. Begitu ditanya, kamu merdeka? Atau hari kemerdekaan kamu tanggal berapa? Kita dengan lantang menjawab, tanggal 17 dong. Begitu ditanya, maksudnya apa tanggal 17? Kenapa harus tanggal 17? Harus tahu juga teman-teman. Waktu itu, presiden pertama kita, proklamator kita, Bung Karno, diminta untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 15. Itu hari Rabu pada saat itu. Dan Bung Karno bilang, tidak sekarang, maksudnya nanti 2 hari lagi, di tanggal 17, kurang lebih seperti itu. Lalu ditanya, kenapa tidak hari ini, di tanggal 15? Atau kenapa tidak besok, tanggal 16? Kenapa harus nunggu lusa, tanggal 17? Jawabannya adalah, Bung Karno mengatakan angka 17 adalah angka yang suci, yang bukan buatan manusia. Diyakini seperti itu. Karena angka 17 memiliki makna yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman harus tahu ya, kenapa tanggal 17. Nah, kalau menurut sudut pandang angka sendiri seperti apa angka 17? Oke, saya akan menjelaskan. Ini nih sudut pandang secara angka ya. Secara kacamata angka, secara kacamata yang saya tahu adalah ini dia. 17 memiliki makna apabila seluruh angka antara 1 sampai 9 dikalikan dengan 17, maka akan membentuk sebuah angka-angka yang istimewa menurut saya, apalagi kalau angka tersebut dimasukkan ke dalam tabel-tabel atau kotak-kotak yang jumlah kotaknya 9. Seperti ini contohnya. Ini dia. Kita semua tahu bahwa 17 adalah salah satu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya angka berapa? Angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, angka 11, angka 13. Itu bilangan prima. Nah, ini yang saya maksud. 17 dikali 1, hasilnya 17 dong. 17 kali 2, 34. Ya, seperti ini. Terus apa istimewanya? Istimewanya seperti ini. Lihat baik-baik. Susunan yang ada di sebelah, di hasil ini ya, di sebelah kanan, kita lihat susunan angkanya yang di sebelah kanan. Ini adalah susunan yang tidak ada pengulangan lagi. 17 dikali 1, 2 dikali 3, dikali 4, dikali 5, terus sampai 9. Dan ini hasilnya, kita lihat sebelah kanannya. Angka 1, di sini ada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Tidak ada pengulangan angka yang sama. Dan yang angka depannya, ini merupakan sebuah formasi yang buat saya sangat istimewa. Dan keragamannya luar biasa antara bilangan ganjil dan genap. Lihat, 3 angka pertama, 1, 3, 5, itu bilangan ganjil. Ya. Bilangan ganjil. Disambung dengan 6, 8, 10, ini bilangannya bilangan genap. Dan diakhiri dengan 11, 13, 15. Ini bilangan ganjil. Sebuah konsistensi. Diawali dengan ganjil, diakhiri dengan ganjil. Mungkin teman-teman tidak terlalu menyimak apaan sih maksudnya. Ini disambung-sambungkan. Sekarang kita akan masukkan ke dalam tabel dan ini sangat istimewa. Kita lihat di dalam tabel. Seperti apa? Angka 1 sampai 9 dan angka-angka bilangan ganjil, genap, ganjil ini dimasukkan dalam tabel. Hasilnya mencengangkan. Menurut saya seperti itu. Oke, ini dia. Kita mulai teman-teman ya. Kita masukkan angka 1 sampai 9 dalam susunan yang sangat unik. Di sebelah kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi angka yang di sebelah kanan
sebelah jajaran kanan ini nih. Ya, kanan nih ke bawah. Saya masukkan di tabel ini. Oke, di kotak-kotak ini. Terlihat? Nah, sekarang baru kita masukkan lagi angkanya 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15. Ganjil, genap, ganjil. Oke. Ganjilnya mulai dari atas. 1, 3, dan 5. Oke, 1, 3, dan 5. Kita masukkan. 1, 3, 5. Lalu genap, 6, 8, 10. 6, 8, 10. Dan berikutnya ganjil lagi. 11, 13, 15. Jadi jelas semua bisa melihat ini yang awal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang angka sebelah kanan. Dan ini yang saya masukkan di awal. Dan ini adalah angka-angka yang sebelah kiri dari hasil penyebelahan ini. Kalau setiap kotaknya kita kembalikan kepada susunan normal, ini adalah 1, 2, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam, kotak ketujuh, dengan stabilo supaya lebih jelas. Ini adalah kotak pertama, ini adalah kotak kedua, kotak ketiga, kotak keempat, kotak kelima, kotak keenam, kotak ketujuh, kotak kedelapan, dan ini yang 9. Jadi jelas, kalau 17 dikali 1, hasilnya 17. 17 dikali 2, hasilnya 34. 17 dikali 3, hasilnya 51. Sesuai penempatan dengan kotak-kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini menurut saya istimewa. Terlihat jelas, teman-teman? Nah, begini saja yang bisa saya bawakan kepada teman-teman. Dari semua kotak-kotak ini, di sini kan ada apa ya? Ada kolom-kolomnya. Ini kalau saya sebut kolom pertama, ini kolom pertama. Kolom kedua, ini kolom ketiga. Kalau saya minta kepada teman-teman, mana yang teman-teman suka dari kolom pertama, dari semua kolom ini kolom pertama, atau kolom kedua, atau kolom ketiga? Teman-teman pasti punya angka favorit dong. Kalau Anda bertanya pada saya, angka favorit Anda berapa sih, Jo? Gitu ya. Saya sukanya kolom pertama. Kenapa? Di sini ada angka 17-nya. Jelas-jelas kita akan membahas angka 17 kalau menurut saya. Dan ada maknanya. Kenapa? 17 ini saya, 1 dan 7. Saya anak pertama. Dan 7 ini adalah yang berhubungan dengan huruf inisial nama saya, Yosandi. Jadi 7. Nyambung sekali. Dan ini ada angka 8 dan 9 juga. Angka hoki. Saya sukanya kolom pertama. Ini yang saya suka. Mungkin teman-teman ada yang sependapat dengan saya. Atau punya pilihan sendiri. Saya sukanya kolom kedua dan kolom ketiga. Itu terserah. Atau sama sekali nggak ada yang suka di sini. Ya sudah. Nggak apa-apa. Itu kembali ke teman-teman. Namanya juga hiburan. Nama juga sedikit pengetahuan dan wawasan. Kita semakin bertambah. Itu yang saya harapkan. Demikian apa yang saya bawakan. Semoga berguna teman-teman semuanya. Dan like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Yang pasti semua ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, selesai sudah. Jangan pernah melupakan sejarah. 17 sangat berhubungan dengan sejarah bangsa Indonesia. Bangsa kita tercinta. Bahwa kita merdeka di tanggal yang sangat sakral, yaitu tanggal 17. Itulah tanggal kemerdekaan kita. Terima kasih teman-teman atas semua perhatiannya. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Karena akan selalu ada jalan keluar untuk siapapun yang selalu berusaha dan tidak kenal kata menyerah. Tetap bersyukur. Selalu berdoa. Lakukan setekun mungkin. Dan pasti kita akan berhasil. Karena keberhasilan lahir dari ketekunan, bukan dari keturunan. Saya Josandi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Bye.